Orang Indonesia selalu berbuka dengan kolak, ais pisang hijau, gorengan. Tapi malam semalam, tim Indonesia mereka berbuka dengan lauk Vietnam. So mereka membantai Vietnam dekat tempat sendiri sampai 3-0. First of all, aku suka gila dengan player-player Indonesia. Bila diorang menyerang tu, diorang tak statik tau. Diorang ada diorang punya off-ball movement tau. Bila member dah passing, dia akan terus bergerak ke hadapan untuk melakukan through ball yang cantik. Kau boleh tengok sepanjang game tu, diorang main attractive football. Dan gol-gol yang dihasilkan, gol yang pertama sebenarnya datang daripada corner. Member datang daripada jauh, man. Daripada jauh, slow-slow dia pergi depan dan dia berjaya menghasilkan gol. Tak ada orang marking sebab dia tak berada dalam zone. Dia datang daripada luar zone, masuk ke dalam kotak penalti. Gol yang kedua adalah boleh kata hasil daripada individual brilliance lah. Daripada Mamat Rakna tu jadilah 2-0. Dan aku ingatkan game habis dengan 2-0. Tapi dekat hujung-hujung tu mereka gol lagi sebiji hasil daripada counter attack. So game berkesudahan dengan 3-0. Selepas game semalam, coach Vietnam terus dipecat. Coach Malaysia bila pula? Okey, tapi itulah hasilnya sebab Vietnam memang tak tahulah apa masalah diorang dengan geng-geng Indonesia. Memang sentiasa kalah je. Memang menjadi lauk Indonesia. So, itulah hasilnya. Jadi kita punya pemain-pemain yang bagus. Berkat kejelian dari STY tentunya untuk bisa melihat pemain-pemain seperti ini. Oke, nah setelah kita memenangkan pertandingan melawan Vietnam ini, posisi kita kan ada di posisi kedua setelah Irak. Ya, peluang untuk lolos ke babak ketiga sudah di depan mata. Hanya soal waktu saya pikir buat kita. Nah, ketika kita lolos ke putaran ketiga, kita otomatis sudah masuk ke Piala Asia 2027 nantinya. Secara langsung kita sudah masuk, tidak melalui kualifikasi lagi. Ya, ketika kita ada di putaran ketiga. Dan ini suatu kabar yang bagus tentunya ketika SCA membawa ke putaran ketiga karena harapan untuk lolos ke Amerika juga terbuka di sini. Ada 18 tim yang akan tampil, dibagi dalam 3 grup nantinya. Masing-masing grup ada 6. Nah, di sana Indonesia akan bertarung. Juara dan runner up itu lolos. Jatah Asia kan 8,5. Jadi bisa 8 tim, bisa 9 tim. Karena satu tim lainnya akan play off dengan wakil dari Amerika Selatan. Nah, yang di 18 saya bilang tadi itu dibagi dalam 3 grup, 6. Juara dan runner up itu lolos, itu langsung ke Amerika. Bung Sato, silakan. Teruskan. Kalau saya teruskan. Teruskan. Maksudnya, ini kan Bukan lanjutkan. Lanjutkan. Antara dua itulah. Pokoknya STY harus tetap melatih apapun yang terjadi di Piala Asia U23. Ya. Karena ini kan sedang dibangun gitu. Kalau kita bicara naturalisasi, ini kan bukan kali pertama kita naturalisasi. Ya. Sebelum-sebelumnya di era-era sebelumnya kan banyak pemain kita yang dinaturalisasi, hasilnya apa? Nggak ada juga. Maksudnya kan belum tentu naturalisasi datang dipegang sama orang yang belum tepat, ya ternyata ya segitu-segitu aja, prestasi kita kan stagnan bisa dibilang itu. Walaupun naturalisasi pernah kita tempuh 2 kali bahkan di era cukup panjang lah ya, pemain-pemain berdatangan sebelumnya, sekarang di bawah PSSI yang sekarang prestasinya sama aja kok, kita nggak bisa berprestasi gitu. Nah ini kebetulan pemainnya memang kualitasnya lebih bagus. Pelatihnya juga bisa mengendalikan ini. Rakyat Indonesia kok kayaknya semua suka gitu kan. Bawa rakyat. Maksudnya kok semua elemen kok kayaknya nyatu gitu loh untuk bikin timnas ini. Ya rekor-rekor tadi kan yang kita nggak pernah menang sama Vietnam, bisa kok kita bisa menang 3 kali berturut-turut. Piala Asia kita nggak pernah lolos 16 besar. Apapun bentuk kelolosan itu, kita bisa kok lolos ke 16 besar. Jadi kan ada beberapa faktor yang tadinya nggak bisa diraih oleh pelatih lain, bisa dideliver oleh Sintayong. Jadi ada plusnya juga dari sisi-sisi yang lain. Nah, dan ini baru mulai. Kalau kita bicara 4 tahun, tapi kan kepotong pandemi juga dia kan cukup lama juga Kan kepotong. semua pandemi. Ya iya, maksudnya Mana pandemi. maksudnya kan dia nggak 4 tahun terus-terusan megang gitu kan. Jadi ini kan baru betul-betul mengolah inilah ya. Kalau memang nanti ke depannya lo nggak dapet trofi, lo gagal, oke lo pecat. Maka sekarang it's just a beginning. Jadi It's just a terusin. beginning. Jadi hashtag Yes, stay. teruskan, lanjutkan. Ini sebuah proses yang kalian harus kita tempuh, harus kita jalanin sehingga ke depannya kita benar-benar bisa bersaing, bukan kebetulan. Oke, kayak lawan Vietnam. Orang bilang, oh iya menangnya adu penalti di Piala Asia. Nah oke.
kemarin menang. Oh ya, menangnya juga kebetulan ini itu. Terus di kandang Vietnam kebetulan apa lagi? Yang di kandang kemarin menangnya karena lemparan jauh. Kebetulan si pemain Vietnam salah passing masuknya. Nah, terus yang ketiga, main di kandang lawan, rumputnya bagus, kalah 3-0. Mau ngomong apa lagi? Cari aja alasan terus kenapa kita menang lawan Vietnam. Enggak, kita memang layak menang. Dan itu udah berkali-kali gue bilang. Nah, sekarang tinggal lu harus menang lawan Irak. Lawan Irak menang di rank 59, minimal percaya diri lu naik. Bukan berarti lu sekali menang lawan Irak lu bisa lawan-lawan lainnya lu juga menang. Ya nggak gitu juga ceritanya. Oke. Karena ini sekali lagi ini proses, yang namanya proses, it goes ups down, ups down, ups down. Gitu. Sebetulnya kalimatnya kemudian kalau kita tidak sekedar glory hunter, oh menang ini, ya mungkin takdir saya gitu loh sebagai pengamat bola dan besar di bola, maka pertanyaan saya itu kadang muncul di benak. Jadi kalau kayak begini, apakah karena kecerdasan taktikal STY muncul di kepala saya, atau faktor utamanya adalah kehebatan kualitas pemain-pemain naturalisasi itu? Karena sebelumnya tanpa pemain-pemain itu, lawan Vietnam rekor STY kan buruk, terutama ketika Vietnamnya Park Hang-seo kan gitu. Nah, jadi menurut saya faktor naturalisasi ini sangat menentukan. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta timnas Indonesia. Pengamat Malaysia, akui timnas Indonesia sudah level Eropa. Pandit sepak bola Malaysia terpukau dengan pesona timnas Indonesia yang baru saja meraih hasil positif dalam 2 laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam program Gelar Wicara, Bola Itu Live, yang ditayangkan Astro Arena, 2 pandit sepak bola Malaysia KS Sundaresan dan Faiz Gurun membahas hasil pertandingan negara-negara Asia Tenggara dalam FIFA Matchday Maret tahun 2024. Pembahasan timnas Indonesia memakan porsi besar. KS dan Faiz pun berulang kali menyebut nilai-nilai positif tim merah putih dari berbagai sudut pandang. Pada awal bahasan, Faiz dan KS memuji pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bermain di level sepak bola tertinggi di Eropa sehingga meningkatkan kemampuan dalam bermain. Keduanya juga membahas kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam di Stadion Maidin yang dibandingkan dengan kegagalan Malaysia meraih poin di markas Golden Star. Kita pernah menang 3-0 di Vietnam? Tanya Faiz. Tak pernah. Kita sudah beberapa kali. Saya sudah beberapa kali datang ke Stadion Maidin untuk menonton tim nasional. Semua itu kalah. Setiap saya ke sana tim kita selalu kalah, jawab KS dalam tayangan Astro Arena di YouTube. Menurut pengalamannya menjadi supporter timnas Malaysia di Maidin, fans Vietnam membuat suasana di stadion menjadi berisik dan memberi tekanan kepada pemain. Lebih lanjut mengenai permainan, KS menyatakan timnas Indonesia memiliki pakem yang tak berubah kendati banyak pemain keluar masuk. Tak masalah siapapun pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang bermain, tak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong, jelas KS yang kemudian menjabarkan performa Indonesia saat kalah 1-5 dari Irak pada November tahun 2023 hingga kemudian menang 3-0 atas Vietnam beberapa hari lalu. Bahkan menjelang penutupan, KS secara terbuka mengagumi kemajuan yang ditampilkan timnas Indonesia. Aku cukup suka dengan perkembangan Indonesia, ucap KS. Sementara Faiz pun memberi komentar yang cukup tajam soal kemampuan Indonesia bersaing dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahaya kalau Indonesia ke World Cup nih, tukas Faiz sembari tersenyum. Bung Toel menilai PSSI tidak boleh gegabah, memberikan kontrak baru kepada Shin Tae-yong. Salah satunya karena menunggu hasil Piala Asia U23 nanti. Indonesia cetak sejarah di kandang Vietnam. Menang pertama kali dalam 2 dekade, Bung Toel masih belum yakin dengan kinerja STY. Timnas Indonesia meraih kemenangan bersejarah di Maidin National Stadium dengan memutus rekor tak pernah menang dalam 20 tahun menghadapi Vietnam. Gol-gol dari Jay Ises, Ragnar Oratmangun dan Ramadan Sananta membuat Garuda berpotensi lolos ke Piala Asia 2027 sekaligus melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil tersebut disambut sangat meriah dengan loyalis Merah Putih semakin mengeluhkan nama Shin Tae-yong yang menjadi nahkoda Garuda. Namun, pengamat sepak bola nasional, Tommy Welly, atau yang kerap disapa Bung Toel,
masih belum terkesan dengan kinerja pelatih asal Korea Selatan tersebut dan berharap PSSI tidak gegabah memberinya perpanjangan kontrak, tidak serta-merta, kontrak baru untuk STY. Kenapa? Muncul hipotesa, ini, kemenangan atas Vietnam, kehebatan kualitas pemain naturalisasi atau sentuhan Shin Tae-yong, karena sebelumnya Shin Tae-yong juga tidak bisa apa-apa, ujar Bung Towel di Nalar TV Indonesia, ada masalah komunikasi, advance progress tidak kelihatan, advance progress itu individual, body shape segala macam, hal detail kecil yang bisa dikoreksi dari pemain itu, tidak serta-merta karena kalau bicara kontrak perjanjian dengan PSSI, evaluasinya nanti bulan April, usai Piala Asia U23. Kemudian, tidak serta-merta karena evaluasinya harus dalam banyak aspek, bukan hanya hasil di atas lapangan. Kalau soal naturalisasi kan bukan sekedar kerja STY, ada kerja tim di belakang, ada PSSI dan lainnya. Jadi, kontrak baru, tidak serta-merta atau terlalu cepat atau gegabah. Kevin Dix dan Miss Hilgers diprediksi segera perkuat timnas Indonesia. Kevin Dix dan Miss Hilgers diprediksi segera perkuat timnas Indonesia. Pasalnya, timnas Indonesia sendiri sudah menjadi makin kuat saat ini. Ya, timnas Indonesia sudah diperkuat sejumlah pemain keturunan saat ini. Beberapa nama yang sudah berhasil dinaturalisasi sehingga telah membela timnas Indonesia adalah JIZS, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun, Nathan Chuaon, Tom Haye, dan lainnya. Kehadiran mereka pun terbukti bisa membuat skuad Garuda makin tangguh hingga bisa mendulang sederet hasil manis. Teranyar, timnas Indonesia baru saja memperlebar peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai melibas Vietnam 2 kali pada bulan ini. Timnas Indonesia pun dinilai masih berpeluang diperkuat sejumlah pemain keturunan tambahan. Dilansir dari akun Instagram @footballabroadindonesia, ada nama Kevin Dix dan Miss Hilgers yang diprediksi segera perkuat timnas Indonesia. Prediksi itu disampaikan oleh VP Editor-in-Chief Football Premier, Denny Van Laar, kepada akun Instagram @footballabroadindonesia. Menurutnya, kans Kevin Dix membela timnas Indonesia cukup besar karena bek FC Copenhagen itu dinilai sulit masuk skuad timnas Belanda. Tetapi, kondisi berbeda dimiliki Miss Hilgers. Dia dinilai masih berharap dan memang punya kans untuk membela timnas Belanda. Meski begitu, tak menutup kemungkinan Miss Hilgers akan turut kepincut membela timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda sendiri makin tangguh saat ini. 2 kemenangan beruntun atas Vietnam di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga telah mendongkrak ranking FIFA timnas Indonesia. Skuad Garuda berhasil naik 8 peringkat sekaligus sehingga tengah menduduki posisi ke-134. Kini, menarik menantikan prediksi tersebut. Akankah Kevin Dix dan Miss Hilgers benar akan segera memperkuat timnas Indonesia? Janji Shin Tae-yong ke Erick Thohir, usai pemain naturalisasi bertambah. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sesumbar janji ke Erick Thohir usai dipastikan mendapat tambahan pemain naturalisasi baru. Timnas Indonesia akan mendapat tambahan pemain naturalisasi baru pasca hasil manis di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret tahun 2024. Sebelumnya timnas Indonesia sudah memiliki 4 pemain naturalisasi baru saat berlaga melawan Vietnam di ajang tersebut. Keempat pemain naturalisasi yang dimaksud antara lain JIZS, Ragnar Oratmangun, Tom Haye dan Nathan Chuaon. Hadirnya 4 pemain naturalisasi baru ini berdampak signifikan terhadap performa timnas Indonesia. 2 kemenangan beruntun atas Vietnam didapat. Menang tipis 1-0 di SUGBK dan menang telak di Maidin dengan skor 3-0. Dalam 2 kemenangan ini para pemain naturalisasi tampil memuaskan. Beberapa pemain bahkan berhasil mencetak gol, di antaranya JIZS dan Ragnar Oratmangun saat tampil di markas Vietnam. Performa individu para pemain ini juga memuaskan para fan. JIZS tampil kokoh di lini bertahan timnas Indonesia. Tom Haye sebagai jenderal lini tengah timnas Indonesia tampil taktis dan mampu menguasai ritme pertandingan. Sementara Ragnar Oratmangun benar-benar jadi ancaman lini bertahan tim lawan. Tusukan-tusukan pemain berusia 26 tahun ini berhasil mengobrak-abrik Vietnam. Tak heran jika Shin Tae-yong antusias dengan rencana bertambahnya pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun berjanji akan membuat timnas Indonesia semakin maju dengan bertambahnya pemain naturalisasi tersebut. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti, ucap Shin Tae-yong.
Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungannya yang diberikan. Ini akan membuat timnas Indonesia semakin maju ke depannya, imbuhnya. Menilik pernyataan Sintayong ini, pemain naturalisasi baru akan hadir pada Juni tahun 2024 mendatang. Bertepatan dengan digelarnya 2 pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Saat ini Maarten Paes memang masih dalam proses naturalisasi, meski sempat diterpa isu regulasi FIFA yang membuatnya bakal tidak bisa memperkuat tim nasional. Namun demikian PSSI tetap mengusahakan agar sang pemain dapat bermain untuk timnas Indonesia di kancah internasional. Selain Paes, santer dikabarkan juga salah satu striker muda FC Utrecht, Ole Romeni, yang disebut memiliki keturunan Indonesia dan akan dinaturalisasi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memasuki akhir periode kontrak masa jabatannya. PSSI memegang kendali penuh terhadap nasib STY di skuad Garuda. Sejak resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember tahun 2019 lalu, STY terikat kontrak selama 4 tahun hingga Desember tahun 2023. PSSI kemudian memperpanjang kerjasama dengan juru taktik asal Korea Selatan itu selama 6 bulan hingga Juni tahun 2024. Pertimbangan PSSI untuk menambah napas STY di Indonesia sangat jelas. Ada agenda padatnan besar yang dihadapi skuad Garuda pada separuh tahun ini. Piala Asia 2023, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan Piala Asia U23 2024 jadi contoh agenda penting yang dimaksud. Kepercayaan PSSI terhadap STY sejauh ini sudah dibayar dengan pencapaian impresif. Target lolos babak 16 besar Piala Asia 2023 sudah terpenuhi. Pola permainan secara umum dari Jordi Amat dan kawan-kawan di panggung tertinggi Asia juga mendapat banyak pujian. Dukungan terhadap STY semakin deras. Ujaran STY Stay terus menggelora. Menyikapi hal ini, PSSI memilih tetap pada prinsip awal, tak ada pembicaraan kontrak lebih lanjut sebelum Piala Asia U23 2024. Ketua PSSI, Erick Thohir menjadikan Piala Asia U23 2024 sebagai salah satu tolok ukur nasib STY. Seperti Piala Asia Senior, pihaknya juga menargetkan timnas Indonesia U23 lolos dari babak grup. Melaju ke fase gugur sedianya merupakan prestasi tersendiri karena Indonesia satu-satunya peserta yang berstatus debutan dalam turnamen level junior itu. Tapi sebenarnya, lolos ke babak 16 besar Piala Asia U23 2024 tidak berarti apa-apa jika sudut pandang diperluas ke lingkup yang lebih besar. Piala Asia U23 2024 merupakan rangkaian kualifikasi menuju Olimpiade Paris 2024. Wakil Asia memiliki jatah maksimal 4 tim yang bisa berlaga di pesta olahraga tertinggi dunia tersebut. 3 tim yang terdiri dari 2 finalis dan 1 pemenang semifinal mendapat masing-masing 1 tiket ke Olimpiade. Sedangkan tim yang kalah di semifinal akan melalui babak playoff lebih dulu melawan peserta dari benua lain. Artinya, Indonesia minimal harus bisa menembus babak semifinal jika ingin membuka kesempatan berpentas di Olimpiade. Oleh karena itu, lolos babak 16 besar yang ditargetkan PSSI terkesan tanggung meski nampak realistis menyusul status debutan. Menjadikan Piala Asia U23 2024 sebagai salah satu tolok ukur nasib STY adalah hak penuh PSSI. Tapi ada langkah lebih bijak yaitu dengan menunggu hasil kualifikasi Piala Dunia 2026 sesi Juni yang kebetulan juga bertepatan dengan bulan berakhirnya kontrak STY. Timnas Indonesia akan menjalani fase terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asnawi Mangkualam dan rekan-rekan bakal melawan Irak pada tanggal 6 Juni dilanjutkan menghadapi Filipina pada tanggal 11 Juni. Dengan kontrak STY yang diproyeksikan habis pada tanggal 30 Juni maka menanti hasil 2 pertandingan kualifikasi akan jadi keputusan yang lebih adil alih-alih palu penghakiman diketuk setelah Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Qatar mulai tanggal 15 April mendatang. Seandainya Indonesia gagal total di Piala Asia U23 dan STY langsung dipecat, bukan tak mungkin muncul tendensi negatif terhadap PSSI yang seolah ingin cepat-cepat melahirkan era baru dalam kepelatihan. Padahal masih ada momen pembuktian lainnya yaitu kualifikasi Piala Dunia. Kesempatan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia terbilang cukup besar.
Sapu bersih kemenangan atas Vietnam membuka peluang tim Garuda menuju babak ketiga kualifikasi yang jadi pintu gerbang utama menuju putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia hanya butuh satu kemenangan dari 2 pertandingan sisa untuk memastikan satu tempat di babak ketiga. Saat ini, STY sedang berada di atas angin. Gelombang supporter memberi dukungan penuh terhadap pelatih asal Korea Selatan itu. Teriakan, Shin Tae-yong, Shin Tae-yong, yang bergema nyaris di semua pertandingan timnas Indonesia jadi bukti STY memegang hati massa.